Untuk pertama-tama masuk ke menu interface, lalu isi Ether 1 dengan terang, Ether 2 dengan P2P, jangan lupa di apply dan OK. Selanjutnya untuk Ether 9, masuk Ether 9 sebagai admin. Ketik admin, lalu jangan lupa apply OK. Selanjutnya untuk Ether 10. Ether 10 di sini sebagai ISP. Ketikkan Ether 10 ISP, apply OK. Lalu masuk ke menu IP, lalu DHCP client, terus di situ add, pilih Ether 10 atau ISP, lalu apply OK. Setelah itu, pilih menu IP, lalu address, add, lalu masukkan di sini IP address-nya. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1/24. Untuk interface-nya pilih Ether 9, lalu apply OK. Setelah itu masuk menu IP, DNS, lalu klik allow remote request, apply OK. Setelah itu masuk ke IP firewall, terus add. Untuk out interface-nya ke Ether 10, lalu masuk action, di situ pilih secure, lalu apply OK. Setelah itu masuk menu IP, DHCP server, lalu DHCP setup, klik Ether 9, lalu di next sampai sukses. Selanjutnya masuk ke menu interface, klik add, lalu pilih menu VLAN. Untuk VLAN pertama, ketikkan VLAN 11. Untuk VLAN 11 ini sebagai labcom, tulis di situ VLAN 11 labcom. Lalu untuk VLAN ID-nya 11, sesuaikan ya. Lalu di apply OK. Kita add lagi, pilih VLAN. Sekarang untuk VLAN 12. VLAN 12 ini sebagai tamu, ketik tamu. Lalu di sini untuk VLAN ID-nya 12, apply OK. Selanjutnya add lagi VLAN lagi. Untuk sekarang VLAN 13. VLAN 13 ini sebagai staff, ketikkan staff. Untuk VLAN ID-nya 13, apply OK. Add lagi, klik VLAN. Lalu sekarang untuk VLAN 14. VLAN 14 ini sebagai server. Ketikkan server, lalu VLAN ID-nya 14. Apply OK. Lalu masukkan masing-masing IP VLAN tersebut, klik IP, address, add, lalu untuk pertama VLAN 11 dulu. Untuk IP address VLAN 11 192.168.11.1/24, apply OK. Selanjutnya add lagi. Sekarang untuk VLAN 12, IP address-nya 192.168.12.1/24, apply OK. Add lagi sekarang untuk VLAN 13. VLAN 13 ini IP address-nya 192.168.13.1/24, apply OK. Lalu untuk VLAN 14, IP address-nya 192.168.14.1/24, apply OK. Lalu sekarang terakhir untuk Ether 2, IP address-nya 192.168.20.1/24, apply OK. Selanjutnya masuk menu IP, DHCP server, lalu DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya pilih VLAN 11, lalu di next. Dan untuk add to give out,
Ganti titik 2-nya dengan titik 10. Titik 254 diganti dengan titik 200, lalu di next. Setelah itu DHCP setup-kan pilihan 12. Klik DHCP setup, pilih pilihan 12, di next. Lalu untuk address to give out, titik 2-nya diganti dengan titik 10. Lalu untuk titik 254 diganti dengan 100. Lalu di next. Setelah itu, DHCP setup-kan untuk pilihan 13. Lalu di next. Untuk address to give out-nya, titik 2 diganti dengan titik 10. Titik 254 diganti dengan 50. Lalu di next. Lalu selanjutnya DHCP setup-kan untuk pilihan 14. Klik pilihan 14, lalu di next. Untuk address to give out-nya, yang diganti hanya titik 254. 254 diganti dengan titik 20. Lalu di next. Selanjutnya masuk menu Device Manager. Klik Device Manager di search. Lalu pilih ports COM. Di situ COM 5 ya. Lalu masuk menu putih. Pada menu putih ini, connectionkan ke tipe serial. Lalu tulis COM 5. Lalu di open. Masuk putih konfigurasi dengan cara ketikkan N, lalu enter, ketik config T, enter lagi, ketik pilihan 11. Pilihan 11, lalu di enter. Untuk name, ketikkan name labcom sesuai dengan yang tadi ya, pilihan 11 sebagai labcom. Di enter selanjutnya untuk pilihan 12. Name tamu. Enter lagi. Ketik pilihan 13. Enter, lalu untuk name-nya sebagai staff. Ketikkan name staff. Lalu di enter lagi. Sekarang untuk pilihan 14, ketik pilihan 14. Enter, lalu name server. Selanjutnya ketikkan INTRAFA 0/1-4. Lalu di enter. Selanjutnya SW mau ACC, enter. Selanjutnya ketikkan SW ACC pilihan 11. Salahnya itu ada maunya. Ulangi. Ketiknya SW ACC pilihan 11. Tidak usah pakai IMO ya. Di enter. Lalu INTRAFA-nya 5-8. Sekarang untuk pilihan 12. Seperti yang tadi, kita ulangi lagi, tapi ini untuk pilihan 12. Ketikkan SWACC pilihan 12. Lalu untuk RAFA-nya dari 9 sampai 12. Enter. Sekarang untuk pilihan 13. Ganti ya untuk pilihan 13. RAFA-nya dimulai dari 13 sampai 16. Lalu enter. Oh ya, jangan lupa SW mau ACC ya sebelum mengetikkan pilihan. Selanjutnya untuk pilihan 14. Ketik SW mau ACC pilihan 14. Untuk RAFA-nya dimulai dari 23 sampai 24. Setelah semua pilihan dimasukkan, lalu ketikkan SW mau TR. Lalu di enter.
Setelah itu, masuk menu Network and Sharing Center, klik Change Adapter Setting, klik Status. Lihat di detailsnya. Setelah melihat details IP address-nya, masuk menu CMD, ping di CMD dengan cara ketikan ping 8.8.8.8, lalu di enter. Sudah connect ya. Setelah itu masuk menu control panel, masuk ke network, klik change setting, lalu klik Ethernet-nya, klik properties, lalu pilih IPv4-nya, klik use the following. Setelah itu masukkan IP address-nya 192.168.1.5, lalu klik OK. Selanjutnya kita ping di CMD dengan cara ketikan ping 192.168.1.20, lalu di enter. Sudah aktif. Lalu kita masuk ke LATBIM dengan cara masuk di Chrome, ketikan IP address-nya yang tadi, ketikan 192.168.1.20, lalu klik Advance, lalu klik Proses. Kalau sudah masuk, masukkan username-nya. Seperti biasa di LATBIM, username-nya ketikan UBNT. Masukkan password. Untuk country-nya pilih Indonesia ya. Kalau buat language-nya tetap di English. Cari yang Indonesia untuk country. Setelah itu di-loginkan. Setelah di LATBIM, masuk menu wireless. Lalu untuk modenya sebagai access point. SSID-nya masukkan nama kelompok atau nama kalian ya, sesuaikan. Kalau di sini saya kelompok 7. Untuk security-nya pilih WPA EIS. Lalu masukkan password. Passwordnya bebas ya. Kalau ingin melihat passwordnya bisa diklik show. Setelah semua itu lalu kita change. Di sini kita harus masukkan lagi password. Ketikkan saja passwordnya di sini ya. Lalu klik change. Tuliskan IP address-nya 192.168.20.2 ya. Lalu untuk gateway-nya 192.168.20.1. Untuk primary-nya 192.168.1.1. Lalu change apply OK. Lalu ping lagi di CMD. Kita ping IP address yang tadi ya. Kita cek lagi, ketikan ping 192.168.1.20, enter. Sudah aktif. Sekarang loginkan lagi LATBIM-nya untuk router. Ketikan masih dengan IP yang sama ya, yang tadi 192.168.1.20. Seperti biasa di sini masukkan username yaitu BNT, passwordnya masukkan lagi. Country-nya Indonesia. Language-nya ingat ya itu English saja udah. Lalu klik yang I have itu, lalu login.
Sekarang untuk username-nya, klik UBNT, masukkan lagi password, lalu login. Yang pertama seperti biasa masuk menu wireless, klik select, terus klik yang ada nama kaliannya, itu yang aku kelompok 7 itu diklik, lalu di log to up. Sudah masuk, selanjutnya kita security-kan ke WPA AES, lalu masukkan lagi passwordnya. Untuk melihat bisa di show, lalu change, masukkan lagi passwordnya. Lalu change, apply, masuk menu network. Untuk modenya kita pilih router. Setelah itu kita statikan IP address, lalu masukkan IP addressnya. Untuk IP addressnya 192.168.20.3. Lalu untuk gateway-nya 192.168.20.1. Untuk primary 192.168.1.1. Lalu di NAT-nya klik semua, itu ada IP, PPTP, FTP, dan RTSP-nya diklik semua. Lalu masukkan IP address 192.168.30.1. Kita enablekan DHCP-nya. Untuk rank star-nya 192.168.30.10. Untuk rank N-nya 192.168.30.100. Lalu di apply. Lalu kita lihat di ethernet-nya. Klik network, lalu change data setting. Lihat status, details, klik properties, klik IPv4, lalu klik option and IP address. Oke. Klik close. Setelah itu masuk aplikasi Winbox. Refresh dahulu, lalu konekkan mikrotik-nya. Klik connect. Setelah terbuka, masuk menu IP, DHCP client, klik add, interface-nya pilih Ether 1, lalu di apply, oke. Selanjutnya, masuk menu IP, DNS, klik allow remote request, lalu di apply, oke. Selanjutnya masuk menu IP firewall, klik NAT, lalu add. Untuk out interface-nya pilih Ether 1. Untuk action-nya pilih most secure, lalu apply, oke. Setelah itu masuk menu bridge, klik add, lalu apply, oke. Selanjutnya klik ports, add, interface-nya pilih Ether 2, apply, oke. Lakukan hal tersebut sampai ke Ether 4. Selanjutnya masuk ke menu IP address, add, lalu untuk interface-nya bridge 1. IP address-nya 192.168.80.1/24, apply, oke. Lalu klik IP DHCP server, DHCP setup, interface bridge 1, lalu di next. Setelah itu masuk menu wireless,
lalu aktifkan WLAN, klik LAN satunya, lalu masuk menu wireless, SSID-nya diganti dengan nama kalian. Di sini saya memasukkan nama kelompok. Untuk modenya pilih upgrade. Apply, oke. Selanjutnya klik IP address, add. Untuk IP address-nya 192.168.90.1/24. Apply, oke. Lalu masuk IP hotspot, lalu klik hotspot setup, lalu di next. Untuk DNS servernya isi dengan 192.168.50.1. Next, untuk DNS name-nya masukkan nama. Di sini saya kelompok 7.com. Lalu di next. Klik OK, lalu masuk ke menu user properties. Masukkan untuk name-nya. Di sini saya guru ya, name guru. Untuk search usernya 2. Lalu rate limitnya 10M per 5M. Lalu di apply, oke. Lalu di add lagi. Untuk yang kedua name-nya di sini saya siswa ya. Klik siswa. Untuk shape-nya 2, rate limit 5M per 2M. Lalu apply, oke. Lalu masuk menu user, klik add. Untuk servernya hotspot 1. Masukkan passwordnya. Untuk profilnya guru. Lalu apply, oke. Lalu di add lagi. Untuk servernya hotspot 1. Lalu masukkan passwordnya. Untuk profilesnya pilih siswa. Lalu di apply, oke. Untuk yang terakhir, masuk ke menu control panel, lihat status internetnya, lihat IP-nya, lalu ping di CMD dengan cara ketikkan ping 8.8.8.8 lalu di enter. Nah, sudah connect ya. Sekian dari kelompok 7 musim. Bye bye.